Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berbagi untuk anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran belajar dari rumah, khususnya pelajaran ekonomi bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar dan kompetensi inti tentang lembaga keuangan. Kita akan belajar dimulai dari pengertian lembaga keuangan, kemudian perbedaan lembaga keuangan milik pemerintah dan maupun milik swasta. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya ingatkan kembali di masa kita belajar dari rumah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, usahakan kita selalu menjaga pola hidup sehat, dimulai dari berolahraga, makan makanan yang sehat, jaga jarak atau sosial maupun physical distancing. Dan mari kita mulai pelajaran. Kita awali dari pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan ialah suatu institusi atau juga badan usaha yang bergerak pada bidang jasa keuangan yang menghimpun aset itu dalam bentuk dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan, aktivitas ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan di dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan. Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan ialah sebagai perantara keuangan antara surplus unit atau ultimate lenders dengan defisit unit atau ultimate borrower. Pada dasarnya lembaga keuangan ini berbentuk perbankan, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, dana pensiun, asuransi, serta bisnis-bisnis sejenis lainnya. Nah, berikut ini ada beberapa pengertian lembaga keuangan menurut para ahli. Menurut Ahmad Rodoni, lembaga keuangan ialah salah satu badan usaha yang mana kekayaannya berbentuk aset keuangan atau finansial aset atau juga non-finansial aset. Menurut Dahlan Siamat, pengertian lembaga keuangan ialah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau juga real. Menurut Kasmir, arti lembaga keuangan ialah wadah tiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang mana kegiatan atau aktivitas yang dilakukan itu hanya bisa menghimpun dana saja atau juga hanya menyalurkan atau juga kedua-duanya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, pengertian lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kegiatan atau aktivanya menghimpun dana dari masyarakat lalu kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan ialah semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang mana kegiatan atau aktivitasnya menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan. Kemudian ada beberapa manfaat lembaga keuangan. 4 manfaatnya yaitu pengalihan aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi. Pengalihan aset lembaga keuangan ini dalam bentuk dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu, sedangkan dana itu didapatkan dari simpanan yang dilakukan masyarakat yang menabung di bank. Sedangkan likuiditas adalah yang berhubungan dengan likuiditas atau liquidity atau juga kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Realokasi pendapatan adalah manfaat lembaga keuangan sebagai badan usaha yang dapat melakukan realokasi pendapatan atau income reallocation. Dalam hal tersebut, lembaga keuangan berperan sebagai tempat realokasi pendapatan supaya dapat digunakan di masa depan. Transaksi, lembaga keuangan juga memiliki peranan penting di dalam penyediaan jasa serta mempermudah transaksi moneter. Jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan ini ada 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan berupa bank ialah suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, serta juga menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai banknote.
Lembaga keuangan bukan bank ialah lembaga keuangan yang memberikan segala macam jasa keuangan serta menarik dana dari masyarakat itu dengan secara tidak langsung atau non-depository. Tujuan lembaga keuangan. Adapun beberapa tujuan lembaga keuangan yaitu seperti menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat tersebut akan lebih aman. Menyalurkan kembali dana yang terhimpun itu digunakan dalam pembiayaan pada bidang-bidang ekonomi serta pembangunan, memberikan bantuan modal di dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau juga perusahaan untuk modal usaha, pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau juga surat berharga, koperasi memberikan jasa simpan pinjam bagi anggotanya supaya pengguna uang itu lebih produktif serta anggotanya terbebas dari rentenir. Menurut Kashmir, dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Contoh dari bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia 46 atau BNI 46, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, BPD atau Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, dan BPD-BPD lainnya sesuai dengan provinsi masing-masing. Sementara contoh bank milik swasta seperti Bank Muamalah, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Lipo, dan bank swasta lainnya. Bank milik koperasi contohnya seperti Bank Umum Koperasi Indonesia. Sementara bank milik asing contohnya adalah Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of Tokyo, dan bank-bank asing lainnya. Contoh dari bank milik campuran seperti Sumitomo Niaga Bank, Bank Sakura Swadharma, Inter-Pacific Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan bank-bank milik campuran. Oh bale bale.